saya akan sedikit menceritakan terlebih dahulu ketertarikan dalam pelaksanaan kegiatan KKN Nusantara ini. Dimulai dari tahun sebelum dibukanya penjaluran untuk mahasiswa tahun 2022 terkait KKN Nusantara. Teman sendiri dari Fakultas Syariah yaitu Muhammad Agus Fikriani yang kemarin ikut di KKN Nusantara pada waktu pelaksanaan di Bandung. Jadi karena ketertarikan itu, maka saya mencoba untuk mendaftarkan diri khususnya dari perwakilan Fakultas Syariah, karena memang tidak hanya untuk mewakili kampus semata, tetapi bagaimana untuk kita dapat memberikan sebutannya itu adalah pendalaman pengalaman bagi diri sendiri khususnya. Dan alhamdulillah bersyukur dengan seperti apa yang sudah kita ingin capai seperti itu, karena memang pada dasarnya kelulusan ini kan bukan hanya untuk terkait tentang mencari pengalaman untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita sudah membawa nama harum khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari ke tingkat nasional, mencari terkait ya seperti biasalah pengalaman yang kita dapatkan di daerah orang dan dengan di daerah kita sendiri itu pasti jauh berbeda dari segi budaya lokal, dari segi keilmuan dan segala macam itu sangat jauh sekali. Kebetulan kita ditempatkan dalam satu lokus, maksud satu lokus itu adalah satu tempat di satu kecamatan Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo. Terkait tentang KKN Nusantara. Nah, mungkin saya akan sedikit menceritakan terlebih dahulu ketertarikan dalam pelaksanaan kegiatan KKN Nusantara ini adalah dimulai dari tahun sebelum dibukanya penjaluran untuk mahasiswa tahun 2022 terkait KKN Nusantara. Karena kebetulan memang tertarik sebelumnya adalah dimulai dari angkatan 2021, karena kebetulan teman sendiri dari Fakultas Syariah yaitu Muhammad Agus Fikriani yang kemarin ikut di KKN Nusantara pada waktu pelaksanaan di Bandung. Jadi karena ketertarikan itu, maka saya mencoba untuk mendaftarkan diri khususnya dari perwakilan Fakultas Syariah, karena memang tidak hanya untuk mewakili kampus semata, tetapi bagaimana untuk kita dapat memberikan sebutannya itu adalah pendalaman pengalaman bagi diri sendiri khususnya, dan juga bisa kita coba sharingkan kepada teman-teman yang mungkin bisa mendapatkan keilmuan ataupun tradisi yang khususnya ada di Yogyakarta seperti itu. Nah, terkait seleksi kemarin di Fakultas Syariah itu kebetulan yang mendaftar ada sekitar 4 orang atau 5 orang kurang lebihnya seperti itu. Jadi seleksi yang dilakukan kemarin cuman berawal dari penjaringan persoalan berkas, verifikasi berkas seperti itu. Dan kebetulan bakal calon itu ada sekitar 4 atau 5 orang dari Fakultas Syariah. Nah, dari bakal calon itu kemarin kita langsung setelahnya melaksanakan kegiatan wawancara secara tatap muka bersama para LP2M yang pada saat itu melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, lantas terkait pertanyaan yang mungkin yang sudah diajukan ataupun yang diajukan oleh LP2M, khususnya yang mewawancarai kemarin adalah Bapak Jainal Abidin selaku Ketua LP2M. Beliau itu menyampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah pengetahuan terkait moderasi beragama, itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah pertanyaan yang sifatnya adalah pengenalan diri. Apa sih diri kita ini seperti apa, pengalaman apa yang memang sudah kita dapatkan, dan lain sebagainya macamnya. Dan yang ketiga itu adalah skill yang kita miliki ataupun kemampuan kesenian khas Banjarmasin Kalimantan Selatan yang memang bisa kita tampilkan untuk waktu ketika kita lolos di di kegiatan pelaksanaan KKN Nusantara di Yogyakarta. Wawancara mungkin sekitar 1 hari setelah wawancara baru ada pengumuman terkait tentang kelolosan siapa saja yang akan mengikuti dari KKN Nusantara. Terkait perasaan yang ketika dinyatakan lulus, ya alhamdulillah bersyukur dengan seperti apa yang sudah kita ingin capai seperti itu, karena memang pada dasarnya kelulusan ini kan bukan hanya untuk terkait tentang mencari pengalaman untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita sudah membawa nama harum khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari ke tingkat nasional seperti itu. Jadi
ini merupakan suatu hal yang luar biasa seperti itu, karena sudah menjadi perwakilan dari Fakultas Syariah khususnya UIN Antasari Banjarmasin untuk go nasional kayak gitu. Kenapa jadi saya sendiri itu memilih tentang KKN Nusantara daripada KKN reguler? Karena yang pertama, saya mencari terkait ya seperti biasalah pengalaman yang kita dapatkan di daerah orang dan dengan di daerah kita sendiri itu pasti jauh berbeda dari segi budaya lokal, dari segi keilmuan dan segala macam, itu sangat jauh sekali kalau saya buka perbandingan seperti itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam pelaksanaan KKN Nusantara ini dilaksanakan di awal dari KKN reguler seperti itu, karena target yang saya capai adalah ketika selesai KKN Nusantara sudah bisa melaksanakan sidang skripsi seperti itu. Jadi tidak hanya menunggu seperti KKN reguler yang lainnya, kita bisa lebih cepat untuk pelaksanaan ataupun penyelesaian daripada sidang skripsi yang akan dilaksanakan yang akan datang seperti itu. KKN Nusantara kali ini kebetulan kita ditempatkan dalam satu lokus. Maksud satu lokus itu adalah satu tempat di satu kecamatan Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo. Jadi dalam penempatan itu kami tidak pembagian secara desa. Jadi dalam kecamatan Kalibawang itu dibagi ke dalam 2 desa, Desa Banjar Arum dan juga Desa Banjar Asri. Kebetulan dalam satu desa itu, khususnya Banjar Arum, itu ada sekitar 20 lebih padukuhan. Jadi setiap padukuhan itu mewakili satu kelompok yang berbeda-beda dengan total sekitar 25 kelompok se-Indonesia. Sekitar 49 PTKIN se-Indonesia dengan total peserta 322 orang seperti itu. Waktu kita datang dari dari bandara ke tempat sebelum lokasi kita diturunkan KKN, kita dilokuskan menjadi satu tempat dulu, yaitu di Hotel UIN Suka. Kebetulan itu hotelnya kepunyaan mereka seperti itu. Itu diinapkan 1 hari dan besoknya kami langsung diantar untuk ke tempat lokus kecamatan, yaitu Kecamatan Kalibawang. Nah, kebetulan di Kecamatan Kalibawang itu setelah kita melakukan pelepasan bersama pihak kecamatan, maka kami diantarkan untuk ke posko masing-masing di tiap padukuhan. Itu sudah ada rumah yang sebelumnya sudah disurvei oleh teman-teman dari UIN Suka yang berasal dari Yogyakarta sendiri yang memang berdomisili di sini. Mereka sebelum kami datang itu sudah ada mensurvei tempat, baik itu lokasi dari daerah tempat kami melaksanakan KKN ataupun tempat untuk kami diam. Itu dari total 322 orang itu dibagi menjadi 25 kelompok seperti itu. Jadi rata-rata masing-masing per kelompok itu mendapatkan sekitar 10 sampai 13 orang. Jadi kebetulan saya sendiri itu di kelompok 13, nama padukuhannya Kedodong 1, dan jumlah daripada anggota KKN yang di sini kebetulan juga 13 orang seperti itu dari berbagai macam PTKIN yang dicampur se-Indonesia. Kelompok kami itu kenal dengan teman-teman sekalian itu waktu sudah turun ke posko seperti itu, dan itu baru pertama kali kami ngeh dan melihat muka dari rekan-rekan teman-teman sekelompok, dan dari situ kami mulai berkenalan lah seperti itu. Jadi adaptasi yang coba kita lakukan itu lumayan cepat seperti itu. Ketika udah perkenalan dengan sesama teman kelompok, kami langsung untuk melakukan pengenalan kepada warga. Jadi mainnya itu adalah main gercep. Kami terkait tentang adaptasi dengan masyarakat, ketika Hamin pertama, kami perkenalan sesama teman terlebih dahulu. Hamin kedua, ketiga, dan keempat, bukan Hamin, H+, kedua, ketiga, dan keempat, kami sudah menjaring kepada masyarakat terkait pengenalan-pengenalan. Cuman pengenalan dalam artian ini adalah kami cuman sekedar datang ke tokoh-tokoh masyarakat, salah satunya Pak Duku, Pak RT, tokoh agama dan lain segala macamnya, untuk mengenalkan bahwasanya kami baru saja datang di wilayah Bapak Ibu sekalian. Artinya sekedar untuk sound terlebih dahulu seperti itu. Fasilitas dari kampus itu ada. Yang pertama adalah pesawat yang diberikan oleh kampus, yaitu pulang pergi serta jaminan transportasi.
Jaminan transportasi itu nantinya akan dirembes dengan penggunaan nota yang sudah diberikan dari bandara ke hotel yang kemarin sudah disediakan oleh UIN Suka Yogyakarta. Jadi untuk biaya hidup dan segala macam terkait proker, biaya hidup, makan dan segala macam di sini itu nanggung sendiri. Kampus itu cuman sekedar memfasilitasi terkait tentang tiket pesawat dan juga transportasi dari bandara ke hotel. Dimulai dari tanggal 8 Juli. Nah, pelaksanaannya itu sekitar 45 hari sampai tanggal 19 Juli itu pelepasan, 20 Juli itu adalah penutupan dan 19 Juli itu pelepasan, 19 Agustus pelepasan, 20 Agustus itu penutupan dan 21 Agustus itu kepulangan. Jadi sekitar 45 hari. Jadi lebih lama daripada KKN reguler yang biasa dilaksanakan di kampus. Ya. Terkait tentang program, kebetulan di KKN Nusantara ini kami diwajibkan untuk ada 2 macam program. Program pertama itu adalah program unggulan dan kedua itu adalah program penunjang. Jadi program unggulan yang pertama ini dibagi menjadi 4. Pertama ekoteologi, kedua moderasi beragama, ketiga desa Pancasila dan juga terkait tentang bebas narkoba, bersih dan bebas narkoba seperti itu. Nah, kebetulan 4 program unggulan ini sudah alhamdulillahnya kita laksanakan secara lancar. Terkait tentang ekoteologi, kemarin kita melaksanakan tentang kegiatan pelatihan ekoenzim kepada masyarakat dan juga masih dalam proses untuk pembuatan bank sampah, itu untuk ekoteologi. Yang kedua tentang moderasi beragama, kita juga melaksanakan pintas seperti pelaksanaan TPA untuk anak-anak yang berada yang biasanya melaksanakan ngaji dan segala macamnya. Di situ kita susupi terkait tentang persoalan moderasi, persoalan tentang bagaimana terkait tentang hukum dalam beragama, akhlak dan segala macamnya. Nah, yang ketiga ini program terkait desa Pancasila. Desa Pancasila ini kami lebih berkaitan tentang digitalisasi web desa, web padukuhan dan juga digitalisasi perpustakaan mendesa yang dimiliki oleh padukuhan di sini. Dan yang keempat adalah terkait tentang bebas narkoba. Kalau bebas narkoba ini kita itu kemarin melaksanakan dengan kolaborasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kebetulan mereka menjadi narasumber pada waktu itu, dan kita juga mengundang keterlibatan tidak hanya dari muda-mudi tapi juga warga masyarakat yang ikut serta dalam mensukseskan kegiatan dalam program unggulan itu. Karang Taruna, warga masyarakat, tokoh masyarakat, dan juga warga-warga lain yang ikut serta dalam pelaksanaan itu. Nah, itu untuk program unggulan. Program tunjangan, kalau program tunjangan ini adalah program yang kita laksanakan dalam prosesi mengikuti kegiatan masyarakat di sini. Nah, salah satunya adalah kita mengambil terkait tentang kesenian. Kebetulan kesenian di sini sebutannya adalah kesenian kelotean, seperti itu. Kelotean yang biasa dilaksanakan oleh warga masyarakat dalam rutinan setiap malam Rabu. Terus ada juga terkait tentang 17-an yang akan dilaksanakan, lomba-lomba yang akan dilaksanakan kita juga mengikuti. Intinya program tunjangan itu adalah program-program yang kita dalam persoalan pelaksanaannya itu mengikuti dari apa yang dilaksanakan oleh masyarakat pada biasanya di sini. Program kerja kita itu tidak jauh berbeda sebenarnya dengan pelaksanaan daripada KKN reguler yang pada umumnya seperti itu.